Di balik topeng misterius berbentuk tortilla muncul sosok yang mengguncang dunia musik metal. Banyak yang bertanya siapa sebenarnya pria di balik nama Tortilla Man. Dari kemunculannya di panggung Slipknot hingga spekulasi panjang para penggemar, kisahnya penuh misteri, energi liar dan kejutan. Inilah perjalanan salah satu anggota paling misterius dari Slipknot yang membuat topeng sederhana berubah jadi legenda. Cerita kali ini diawali oleh seorang pria bernama Michael Joseph Puff atau yang lebih dikenal sebagai Tortilla Man. Ia lahir pada 17 Mei 1980 di Iowa, Amerika dari pasangan yang berpendidikan. Ayahnya adalah dosen di universitas ternama, sedangkan ibunya adalah guru bahasa di sekolah swasta. Sejak kecil, Tortilla Man tumbuh di lingkungan kelas menengah dan dibesarkan oleh keluarga liberal, konservatif, dan selalu berpikir terbuka. Orang tuanya tidak melarang sang anak melakukan apapun, asal tidak melanggar hukum, dan hal itu membentuk karakternya sebagai sosok yang tegas, disiplin, juga humoris. Ia mulai menyukai musik ketika berusia 10 tahun setelah mendengarkan The Beatles dan Metallica untuk pertama kalinya. Kemudian ketika masuk ke bangku SMA, ia semakin tertarik dengan dunia musik hingga mengkoleksi kaset dari musisi dan band legendaris seperti Jimi Hendrix, Black Sabbath, sampai Michael Jackson. Ia akhirnya terlibat di komunitas musik lokal yang mendorongnya menjadi musisi profesional, dan sang ayah sangat mendukungnya karena ingin yang terbaik untuk masa depan anaknya. Meski begitu, Tortilla Man harus menjalani kewajiban sebagai pelajar karena pendidikan menurut orang tuanya lebih penting dari segalanya. Bahkan sang ayah berjanji memberikan fasilitas asal tidak melakukan tindakan yang merugikan keluarga dan diri sendiri seperti berkelahi, rokok, minum alkohol, dan mengkonsumsi narkoboy. Kemudian setelah lulus sekolah dengan nilai yang memuaskan, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Seni untuk mendapatkan gelar master. Ia juga mulai belajar bermain piano, drum, dan perkusi hingga mendalami instrumen tradisional seperti tabla dan marimba. Di periode tersebut, Tortilla Man semakin aktif di skena musik lokal dan membentuk The Snake, band rock alternatif bersama teman kuliahnya. Meski tidak begitu populer, namun band tersebut sangat aktif dan selalu tampil di berbagai acara komunitas. Di sisi lain, permainan drum Tortilla Man yang energik berhasil menarik perhatian Sid Wilson yang dikenal sebagai DJ sekaligus personil dari band Slipknot. Sid kemudian menemuinya di belakang panggung karena terkesan dengan permainan drumnya, dan hal itu membuat mereka mulai menjalin pertemanan hingga selalu terlihat nongkrong bersama. Saking dekatnya, Sid pernah mengajaknya ke studio Slipknot dan mengenalkannya kepada Sean Curran, pemain perkusi dari Slipknot. Tortilla Man kemudian berteman dengan Paul Gray yang ia gambarkan sebagai sosok karismatik, bijaksana, dan baik kepada semua orang. Sid Wilson sendiri bisa dibilang sebagai sosok penting untuk Tortilla Man dalam bermusik, karena selain memberikan pengetahuan dan motivasi, Sid juga selalu mengajaknya ketika Slipknot sedang menggelar tur. Beberapa bulan kemudian, ketika Tortilla Man bersama Sid Wilson mengerjakan proyek instrumental, ia ditemui oleh Sean Curran untuk mengajaknya melakukan sesi latihan. Hal itu karena Sean merasa jika Tortilla Man memiliki banyak kesamaan dalam bermusik dan terkesan dengan bakatnya yang mudah beradaptasi dengan musik apapun. Setelah itu, Sean mengajaknya mendirikan band proyek yang kemudian bernama Dirty Little Rabbits. Selain ingin mengembangkan minat bermusiknya, Sean juga ingin membawakan musik yang berbeda dari Slipknot. Meski awalnya menolak karena takut mengecewakan, namun Sean terus mengajaknya karena percaya dengan kemampuan Tortilla Man yang menurutnya luar biasa. Setelah resmi terbentuk pada tahun 2007, Tortilla Man merekrut Jeff Karnowski, seorang bassist sekaligus teman masa kecilnya. Dengan formasi tersebut, mereka kemudian melakukan sesi latihan di mana Sean menjadi drummer, sedangkan Tortilla Man sebagai keyboardis dan vokalis. Namun karena dianggap kurang menarik, Sean akhirnya merekrut Stella Soley, teman lamanya, untuk bergabung dengan band barunya. Permintaan tersebut langsung disetujui oleh Stella yang membuatnya memutuskan pindah ke Iowa dan meninggalkan Los Angeles
karena tidak ingin mengecewakan Shawn yang telah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Menurut beberapa sumber, Shawn dan Stella telah menjalin pertemanan yang sangat lama, bahkan sebelum Slipknot resmi terbentuk. Stella sendiri adalah musisi, sekaligus penyanyi pop rock keturunan Yunani Amerika yang dikenal karena suaranya yang ikonik. Tak hanya itu, nama Dirty Little Rabbits juga terinspirasi dari album Stella yang dirilis pada tahun 2001. Bersama Dirty Little Rabbits, Tortilla Man terus mengasah kemampuannya dengan menciptakan instrumen dan menciptakan lirik sendiri. Bahkan ketika Shawn sibuk menggelar tur bersama Slipknot, Tortilla Man mengambil alih semua tugasnya seperti manajemen, menulis lirik, dan menciptakan aransemen. Dirty Little Rabbits kemudian mulai dikenal di skena musik lokal setelah merilis EP pertamanya yang diproduksi secara mandiri. Mereka juga sempat menjadi band pembuka untuk band elektro hingga menggelar tur untuk pertama kalinya pada tahun 2008. Pada tahun 2009, Dirty Little Rabbits merilis EP keduanya yang berhasil sukses secara komersial, dan EP tersebut menampilkan musik rock alternatif dengan menambahkan nuansa gelap seperti rock psychedelic. Selain menambahkan elemen suara elektronik dan improvisasi, Tortilla Man sengaja menambahkan instrumen panjang yang kemudian menjadi ciri khas mereka. Meski saat itu Tortilla Man telah menjadi musisi yang dikenal oleh banyak orang, namun ia tidak lupa dengan kewajiban dan pesan orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Boston demi mendapatkan gelar sarjana. Setelah itu ia mulai mengajar sebagai guru musik di sekolah swasta dan menjadi asisten dosen karena kepintarannya. Dalam artikel yang ditulis oleh media Amerika, Tortilla Man digambarkan sebagai sosok yang memiliki kepribadian ganda karena selalu menunjukkan sikap yang berbeda, seperti di atas panggung selalu tampil energik sampai dijuluki one man mosh pit oleh para penggemarnya. Namun ketika berada di luar panggung, sikapnya benar-benar berubah menjadi sosok yang baik, ramah, humoris, dan berbaur dengan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Pada tahun 2010, Dirty Little Rabbits merilis full album pertamanya yang membawa nama mereka mulai dikenal secara internasional. Mereka kemudian menggelar tur musim panas selama 3 bulan dan tampil di festival musik tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 100.000 penonton. Sayangnya tur tersebut menjadi pertunjukan terakhir mereka setelah Stella memutuskan kembali ke Los Angeles dan Shawn memilih fokus bersama Slipknot setelah kehilangan Paul Gray yang meninggal dunia. Pada bulan Juni masih di tahun yang sama, Tortilla Man mengumumkan jika Dirty Little Rabbits resmi bubar karena berbagai alasan, dan kabar tersebut mengejutkan banyak pihak karena saat itu mereka sedang berada di puncak ketenarannya. Meski sangat disayangkan oleh banyak orang, namun keputusan mereka adalah pilihan yang terbaik untuk karir dan masa depan para personilnya. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, Tortilla Man dihubungi oleh Sid Wilson untuk bekerja sebagai kru dan teknisi elektronik di band Slipknot. Ia langsung menerima tawaran tersebut untuk mencari pengalaman baru dan mulai berteman dengan anggota Slipknot seperti Corey Taylor, Jim Root, dan Mick Thompson. Tak hanya itu, persahabatannya dengan Sid dan Shawn menjadi semakin dekat di mana mereka bertiga sering terlihat nongkrong bersama. Namun pada tahun 2015, Tortilla Man mengundurkan diri sebagai kru di Slipknot karena ingin fokus dengan profesinya sebagai guru musik. Ia kemudian menikah dengan Anna Mary Pfaff setelah menjalin hubungan selama 3 tahun. Pada tahun 2019, Shawn membujuk Tortilla Man agar mau bergabung dengan Slipknot untuk menggantikan Chris Van yang memilih keluar dari Slipknot akibat terlibat konflik dengan sama anggota. Ia kemudian menerima tawaran tersebut setelah didesak oleh Sid Wilson yang telah menjadi sahabat baiknya selama bertahun-tahun. Menurut beberapa sumber, Tortilla Man bisa dibilang sebagai anggota baru paling eksklusif karena direkrut langsung oleh Sid Wilson dan Shawn Crahan. Selain itu, ia tidak pernah menjalani sesi audisi seperti Jay Weinberg dan Alessandro Venturella atau V-Man. Kemudian beberapa hari setelah resmi bergabung, ia mulai merancang topeng sendiri dengan menampilkan bentuk kasar, aneh, dan rapuh untuk melambangkan karakter baru yang mengerikan. Ia sengaja menggunakan bahan seperti kulit terbakar
untuk menunjukkan kehancuran, kemarahan, dan sisi gelap manusia. Dengan menggunakan topeng tersebut, Tortilla Man akhirnya muncul untuk pertama kalinya di video klip terbaru Slipknot, dan kemunculannya langsung menarik perhatian banyak orang karena dianggap aneh juga mengerikan. Para penggemar Slipknot kemudian menjulukinya sebagai Tortilla Man karena topengnya mirip roti tortilla, makanan asli Meksiko yang berasal dari gandum. Di periode tersebut, Slipknot masih merahasiakan identitas Tortilla Man yang membuat para penggemarnya semakin penasaran. Para penggemar Slipknot sampai membuat forum diskusi online untuk membahas sosok di balik topeng yang mengerikan. Tak hanya itu, julukan Tortilla Man akhirnya viral di media sosial hingga menimbulkan rumor dan perdebatan. Meski julukan Tortilla Man adalah bentuk ejekan, namun ia kemudian menerima julukan tersebut karena terdengar lucu, aneh, dan menyeramkan. Pada bulan September masih di tahun yang sama, Tortilla Man menggelar pertunjukan pertamanya bersama Slipknot dengan menampilkan aksi panggung yang liar dan totalitas. Aksi teatrikal dan energi yang ia tampilkan membuat pertunjukan Slipknot terlihat lebih segar namun tetap mengerikan. Banyak penggemar Slipknot sampai menyebut Tortilla Man sebagai anggota sempurna karena mampu membawa energi luar biasa tanpa harus mengubah karakter bandnya. Meski begitu, sebagian penggemarnya menganggap jika Tortilla Man terlalu berlebihan dalam menciptakan karakter tidak seperti Chris Penn, dan para penggemar Slipknot sampai menyebut Tortilla Man tidak pantas menggantikan Chris Penn yang dikenal sangat ikonik. Tortilla Man kemudian merespon kritikan tersebut dengan melakukan aksi gila seperti melompat dari atas panggung, membanting drum perkusi, sampai membakar tangannya sendiri. Tindakan Tortilla Man yang totalitas membuat para penggemar Slipknot akhirnya respect dan mulai mengakuinya sebagai bagian dari Slipknot. Pada tahun 2022, Slipknot merilis album ketujuhnya yang berhasil sukses secara komersial, dan Tortilla Man muncul dengan topeng barunya yang lebih menyeramkan seperti kulit terkelupas, mata besar, dan wajah meleleh dengan bentuk yang tidak simetris. Ia juga memasang zipper atau resleting di bagian mulutnya untuk menunjukkan ekspresi senyum yang membuat para penonton merinding. Menurut beberapa sumber, topeng tersebut adalah bentuk evolusi dari karakter Tortilla Man yang absurd menjadi figur matang dan lebih menyeramkan. Ia sengaja menggunakan bentuk wajah yang tidak simetris untuk menghadirkan pandangan yang tidak nyaman, ambigu, dan memancing reaksi. Karena itu, topeng baru Tortilla Man digambarkan oleh para jurnalis sebagai simbol transisi dari karakternya yang asing berubah menjadi figur menakutkan. Bersama topeng barunya, Tortilla Man tampil dengan aksi panggung yang liar dan lebih energik untuk mengembangkan pesonanya yang semakin misterius. Namun ketika Slipknot menggelar tur Eropa, ia mengalami cedera akibat melompat dari atas panggung dengan cara terbalik. Selain itu, para penggemar Slipknot semakin gencar mencari identitas Tortilla Man setelah seorang fotografer tidak sengaja memotret wajah aslinya tanpa menggunakan topeng. Para penggemarnya sampai memperhatikan gaya bermain perkusi, postur tubuh, dan cara bergerak Tortilla Man ketika sedang menggelar pertunjukan bersama Slipknot. Berkat bukti foto dan kejelian para penggemarnya, identitas Michael Pfaff atau Tortilla Man akhirnya resmi terbongkar pada tahun 2023, dan pihak Slipknot juga resmi menunjukkan identitas Tortilla Man setelah dirahasiakan selama 3 tahun. Pada tahun 2025, Tortilla Man semakin menunjukkan kualitasnya dengan menampilkan aksi panggung yang lebih agresif, lebih liar, bahkan berbahaya. Selain itu, ia kemudian dikenal oleh para penggemarnya sebagai sosok yang ramah pada semua orang yang membuatnya semakin diakui oleh penggemar Slipknot. Meski sempat dianggap tidak pantas menggantikan Chris Penn sebagai pemain perkusi, namun Tortilla Man berhasil membuktikan kepada semua orang dengan penampilannya yang totalitas. Sampai saat ini, Tortilla Man masih aktif dan terus konsisten bersama Slipknot untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Lalu film pun, salah saya. Topeng hanyalah simbol, jiwa sejati ada di dentuman perkusi. Bye.
Tortilla Man. Yuhu!